Oh ini rumah Pak RW ya, oke. Mau tanya rumahnya Pak Gugun sama Pak Aris Papua yang mana ya Bu? Pak Gugun Gumilar, Oh, di polisi. yang di RT 10 ya, tapi Tapi rumahnya nggak tahu. saya nggak hafal, cuma RT 10 aja, saya paling ujung. Kalau Pak Gugun maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Petunjuk dan hari ini kita sudah tahu alamat persisnya Gugun Gumilar. Kita akan cari, ini adalah bukan langkah terakhir kita untuk mencari siapa-siapa saja yang diduga menjadi penyidik di tahun 2016 yang selama ini muncul cerita bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap para terpidana sehingga para terpidana terpaksa harus mengakui kronologi yang membuat mereka harus mendekam dalam penjara selama sekitar 8 tahun ini. Kita tidak akan berhenti untuk mencari sosok-sosok tersebut termasuk Gugun Gumilar. Kami harapkan kepada Anda kalau menonton konten ini, kami berada di rumah Anda, kami menunggu Anda, kami mencari Anda bukan untuk kemudian menutup ruang, malah justru untuk memberikan ruang kepada Anda, memberikan jawaban. Atau bahkan kalau Anda punya cerita yang lain, ini saatnya untuk membuka. Mungkin dari pernyataan Anda, nasib para terpidana bisa berubah, atau Anda seperti dikatakan oleh Reza Indragiri dalam wawancara saya mungkin sudah Anda saksikan bahwa bisa jadi para penyidik di tahun 2016 ini bisa menjadi justice collaborator. Hari ini kita sudah berhasil dari Jakarta menuju ke sini menemukan Gugun Gumilar. Ada nama-nama lain yang selalu Anda sebutkan di kolom komentar kami dan kami tidak akan berhenti untuk mencari. Sosok Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana yang diduga siksa terpidana kasus Pina Cirebon, di mana saat melakukan penangkapan terhadap para terpidana kasus Pina Cirebon itu, Ibtu Rudiana ditemani oleh 3 anak buahnya. Adapun 3 anak buah Ibtu Rudiana yang ikut melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus Pina itu adalah Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andri Saprudin, dan Bribka Dodi Irwanto. Nah, nama Gugun Gumilar itu menjadi sorotan usai dirinya disebut dalam sidang peninjauan kembali Sakatata. Nah, Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon, Eka Sandi menyebut bahwa Gugun Gumilar melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina. Bahkan Ali juga turut mengalami penyiksaan, dipaksa untuk mengaku terlibat dalam kasus ini. Nah, kata Aldi, ada 2 penyidik yang paling kejam saat menyiksa terpidana kasus Pina Cirebon. Dan Ali juga mengungkapkan 1 polisi yang bernama Aris Papua dan yang kedua menurut Aldi adalah Gugun Gumilar. Nah, sebagai orang yang menyimak kasus Pina Cirebon ini sejak awal, menurut pendapat saya semuanya ini akan segera berakhir setelah perjalanan panjangnya. Nah, kasus Pina Cirebon yang menjadi pusat perhatian sejak tayangan film Pina sebelum 7 hari di bioskop terus diperbincangkan dan menjadi pro kontra sekitar 4 bulan ini. Nah, perbedaan mencolok antara kasus Pina Cirebon ketika diputuskan pada tahun 2016 dengan versi tahun 2024 ini adalah dengan adanya keterlibatan aktif dari publik lewat ketajaman netizen di dunia maya. Nah, dan sampai kemarin Jumat sidang peninjauan kembali masih berlangsung dengan mengajukan novum atau bukti-bukti barunya. Nah, dari semua pro kontra yang terjadi, saya merasa ini sangat bagus untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua agar memahami teori serta perilaku hukum lewat prosesnya dari awal hingga akhir. Misalnya ketika betapa pentingnya kita memperhatikan hingga sedetil mungkin, nah, terutama mengenai waktu dan situasi dimanapun serta kapanpun, karena potensi terjadinya kejahatan tak akan pernah dapat diduga. Nah, meskipun memang jika hal itu dijadikan apa adanya, maka hidup kita akan sedikit aneh karena bisa jadi malah menjadi curigaan atau terlalu detail di dalam melihat segala sesuatu. Nah, sampai saat sidang PK kemarin terlihat arah kasus ini yang semakin jelas bahwa ada hal yang tidak berkesesuaian antara teori dan praktek hukum. Nah, kalau dilansir dari tayangan video YouTube atau di TV-TV yang merupakan rekaman siaran langsungnya, yaitu Komjen
Ugroseno kembali menyatakan bahwa kasus ini mengarah pada kasus yang direkayasa. Dan selain Pak Ugro juga ada purnawirawan polisi lain yang ikut berbicara dan mengawal sejak awal adalah Pak Susno Duaji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang menjabat sejak 2008 hingga 2009. Nah, Susno Duaji mengkritisi dengan gayanya sehingga keterangan demi keterangan mulai dari ketika diwawancara serta tampil di televisi atau di akun YouTube pribadinya hingga di persidangan seakan juga menyetujui bahwa ada pelanggaran berat dari sisi penegak hukum di kasus Pina Cirebon ini. Sangat disayangkan dan begitu memprihatinkan memang jika pada akhirnya Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima PK para terpidana. Bukan menyayangkan kebebasan mereka tentu, tapi mengapa mereka harus menjadi tumbal dalam sebuah peristiwa yang sebenarnya sederhana ini. Jika memang apa yang kita simak serta ikuti dari kasus Pina Cirebon ini benar sesuai dengan pernyataan serta scientific crime investigation-nya, apa motif sebenarnya dari rekayasa yang dilakukan oleh pelaku utamanya, dan mengapa Ibtu Rudiana yang notabene ayah korban melakukan semua ini, dan mengapa bisa sedemikian teganya hingga melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dalam melakukan pembunuhan. Nah, semakin dipertanyakan kasus Pina Cirebon ini justru akan membuatnya menjadi rumit. Maka cara terbaiknya tetap kita simak dan ikuti serta nantikan hasil keputusan dari Mahkamah Agung kelak. Dan selain ada dugaan rekayasa di kasus Pina ini, ada juga JPU yang membuat kita melontarkan pertanyaan-pertanyaannya kepada saksi-saksi. Bahkan dengan kelakuan JPU membuat penonton di persidangan itu geram. Bahkan JPU di persidangan kemarin itu sampai ngajak ribut. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu tidak punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak, saksi? Enggak, Pak, tapi nggak punya ya, nggak punya ya. Ya, tapi saya punya itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, ya. Pertanyaan termohon, yang mulia, Ya. pertanyaan termohon menyudutkan saksi, itu udah provokatif. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang mulia. Ini Siap. diajukan sebagai saksi. Baik. Bukan ahli. Iya. Ya. Tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Karena terima kasih. Kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Sama novum dia. Ya. Ya. Dia penemu novumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya, Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau dia apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasan, bukan? Saya Benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, boleh diem, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Kan sudah ditangkap, Cukup Pak. yang mulia, terima kasih. Kan sudah ditangkap, Pak. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya. Jangan memancing lagi, Pak. Yang saya Jangan provokatif, termohon. Kalau Banggas minum es. Termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya.
orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa